Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sedang berada saat ini. Saya berdoa saudara baik-baik saja, ada dalam pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan senantiasa. Dan lebih daripada itu, Bapak Ibu dan Saudara diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, sungguh dapat menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kita minta Tuhan berbicara kepada kita. Itu sebabnya sebelum melakukan segala sesuatu, mari kita berdoa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat, anugerah, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pagi ini Tuhan kami bersyukur kalau kami bisa bangun dari istirahat kami dan kami bisa menikmati udara segar yang begitu luar biasa. Kami juga bersyukur atas berkat-berkat Tuhan melalui orang-orang di sekitar kami, di mana Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami ingin merenungkan kebenaran firman Allah. Berbicaralah kepada kami, sampaikanlah pesan-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan ini, sehingga kami mampu menjadi berkat, dan keberadaan kami dapat memuliakan Tuhan, dan nama Tuhan betul-betul dikenal oleh banyak orang melalui kami. Terima kasih Tuhan, pakailah kami sebagai garam dan terang dunia, seperti yang Kau inginkan. Kenapa Engkau memanggil kami? Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah telinga kami mendengarkan dan hati kami menerima itu, untuk kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Haleluya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai yang ke-27. Perikop yang diberikan oleh Elai diberi judul Yesus disalibkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka menerima Yesus. Kata menerima, mereka menerima apa yang telah diputuskan oleh Pontius Pilatus terhadap Tuhan Yesus, yaitu dengan cara Tuhan Yesus dihukum mati, disalibkan. Tidak adil rasanya, memang tidak adil, dan itu sungguh tidak adil. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tidak ditemukan kesalahan atas dirinya, dan dia tidak membela diri juga untuk menyatakan bahwa dia tak bersalah. Dia mengikuti saja keputusan dan tuntutan banyak orang itu. Tetapi juga Pontius Pilatus tidak berani dengan banyaknya tekanan dari massa yang menuntut supaya Tuhan Yesus dihukum dengan cara disalibkan. Ini sebuah dilema yang sungguh-sungguh terjadi pada masa itu. Memang di dalam dunia ini tidak ada tempat yang adil, 100% adil, karena masing-masing tidak adil bagi menurut para murid Yesus dan juga orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, tetapi adil bagi orang-orang yang menuntut hukuman mati itu, termasuk para ahli Taurat, imam besar, Hanas dan Kayafas. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus betul-betul disalibkan. Dia disalibkan tanpa dosa, tanpa pelanggaran, tanpa kesalahan. Itu sebabnya dia disalibkan, betul-betul disalibkan, di mana rasa sakit ketika disesa rupanya tidak cukup untuk meyakinkan massa bahwa dia harus dihukum salib. Itu sebabnya kemudian dia harus disalib dengan paku yang tajam dan kemudian digantung. Dan lebih lagi daripada itu, Alkitab menceritakan dia membawa sendiri kayu di mana dia akan disalibkan. Baru kemudian setelah dia lelah, baru Simon dari Kirene menggantikannya untuk membawanya. Tetapi kita melihat bagaimana kemudian Yesus disalibkan, dan peristiwa itu sungguh menyedihkan bagi ibu Tuhan Yesus dan juga mereka yang mengikut Tuhan Yesus selama ini. Tetapi di sini kita melihat bahwa Pontius Pilatus kemudian menuliskan sesuai dengan hukuman salib kenapa Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena dianggap sebagai raja orang Yahudi. Nah, para ahli Taurat memprotes itu, bahwa mereka menganggap bahwa dia hanya sebagai seorang yang tidak pantas untuk menjadi raja orang Yahudi. Nah, saya ingin berkata kepada Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa Tuhan Yesus
merelakan dirinya untuk disalibkan. Merelakan dirinya memikul salib yang mungkin juga dia dimahkotai duri yang sangat tajam. Menunjukkan bahwa dia rela menanggung. Yang harusnya menerima itu adalah kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya. Karena dosa dan pelanggaran kita, pantas kita mendapatkan itu. Tetapi dia rela menanggung itu karena kasihnya kepada kita sangat besar. Kalau begitu Bapak, Ibu, dan Saudara, karena kasihnya yang sangat besar bagi kita, bagaimana dengan kita kepadanya? Apakah kasih kita kepadanya juga besar? Kasih kita kepadanya juga besar untuk hidup ini. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak semua Bapak, Ibu, dan Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita mengikuti apa yang telah diperintahkannya kepada kita sebagai bakti dan balas kita atas segala dosa dan kesalahan yang ditanggungkan kepadanya, dan kita bebas dari situ semua. Itu sebabnya mari kita memberi diri yang terbaik untuk Tuhan, sehingga keberadaan kita orang dapat mengenal Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia. Jadilah anak-anak Tuhan yang taat kepada kebenaran. Jadilah anak-anak Tuhan yang patuh kepada setiap apa yang Tuhan katakan. Selamat beraktivitas, selamat melakukan segala pekerjaan dengan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pagi ini. Biarlah kami melihat, menyaksikan apa yang sedang terjadi. Engkau dihukum salib. Engkau dihukum dengan sangat hina. Engkau membawa sendiri salib itu sampai engkau lelah. Dan engkau dipukul, dimahkotai duri, bahkan engkau dihina oleh banyak orang. Tetapi engkau relakan itu semua karena kasih-Mu besar bagi umat manusia. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu Bapa. Ajarlah kami untuk selalu setia kepada kehendak-Mu dan panggilan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Diberikan hikmat, diberikan kuasa, diberikan otoritas untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Bapa. Amin. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati.